Dia atau Dia bab 82 menemukan sesuatu. Bobby dan Siti tengah berbahagia, sedangkan Pak Ijo sedang gundah. Berulang kali dia menghubungi nomor Siti, tapi ponsel Siti seperti tak pernah aktif. Hal itu diperhatikan Ibu Juni. "Siapa yang kamu hubungi?" tanya ibunya. "Siti." "Wes toh Jo, untuk apa lagi? Siti sudah berselingkuh dan sekarang sudah menikah. Kenapa juga kamu tunggu wanita seperti itu?" "Bu, aku mencintai Siti." Cinta. Dulu kamu juga bilang ke ibu kalau kalian saling mencintai. Tapi nyatanya apa? Siti berselingkuh di belakangmu. Dia mencari pria yang lebih kaya, mencari pria yang memiliki roda 4. "Bu, Siti tidak berselingkuh." Ibu Jumi langsung menghembuskan nafas secara kasar. "Kamu bela lagi wanita itu. Jelas-jelas dia sudah menikah, dan itu kamu masih bilang dia tidak berselingkuh. Baik, kalau memang dia tidak berselingkuh, kenapa kalian bercerai?" Pertanyaan dari ibunya membuat Pak Ijo diam. Dia belum siap mengatakan kepada ibunya jika dia mandul. Ditanya diam, gerutu ibunya. Chef Robi tengah duduk di pinggir tempat tidur. Begitupun Yayu duduk di pinggir tempat tidur di sisi yang lain. Mereka duduk saling membelakangi. "Yuk, tidurlah." "Tidur di mana?" tanya Yayu takut. "Di sini." Chef Robi menunjuk ke arah tempat tidur. "Lalu Mas tidur di mana?" "Di sini." Chef Robi juga menunjuk tempat tidur. "Mas tidak tidur di sofa?" "Aku kan suamimu." "Iya, tapi aku takut," sahut Yayu jujur. "Tenang Yuk, aku bisa mengendalikan semuanya. Aku sudah berjanji tidak akan menggaulimu sampai kita telah resmi menikah secara negara. Sekarang tidurlah." Dan Yayu masih saja diam. "Ada apa lagi Yuk?" "Janji?" tanya Yayu sembari mengulurkan jari kelingkingnya. Seketika itu Chef Robi tertawa. Dia menikahi anak-anak, tapi dia menyambut uluran tangan itu. Ketika cukup tenang, Yayu mulai membaringkan tubuhnya. Begitupun dengan Chef Robi ikut berbaring. Tapi baru saja berbaring, Yayu kembali duduk. "Apalagi Yuk?" Yayu tidak menjawab. Dia mengambil bantalnya dan juga guling yang sedang dipeluk Robi. "Yuk," ujar bingung. Lalu dia mengerti kalau Yayu meletakkan guling dan bantal di tengah-tengah mereka. "Apa kamu masih takut?" tanya Robi sembari memandangi Yayu. Seketika itu, Yayu membalikkan badannya. Dia membelakangi suaminya. "Loh, kok diberi punggung? Habisnya Mas terus melihatku," gerutunya. "Melihat istri sendiri tidak berdosa. Apalagi istriku cantik." "Jangan merayu Mas. Walaupun Mas merayu, tidak akan aku berikan sekarang." "Hahaha, kamu itu genit." "Siapa juga yang memikirkan tentang itu?" sahut Robi dengan gelak tawanya. "Aku ngantuk Mas." Elak Yayu malu. "Ya sudah tidur." Yayu mulai memejamkan matanya, sedangkan Chef Robi belum dapat memejamkan matanya. Dia masih memikirkan istrinya yang akan ditinggalnya seharian di restoran Zero. Sedangkan dia akan berada di hotel. Waktu bertemu mereka akan berkurang karena kesibukannya nanti. Di rumah sakit, Siti tengah berbaring di atas tempat tidur rumah sakit, sedangkan Bobby sedang memijat kakinya. "Tidurlah, kakiku tidak apa-apa." "Aku tidak bisa tidur. Rasanya aku ingin segera mengabari nenek. Pasti nenek akan senang mendengar kabar ini," sahut Bobby lalu mengecup perut istrinya. "Ih Bobby, perutku masih terlalu kecil, jangan dicium berulang kali." Karena hampir 10 menit sekali, Bobby mengecup perutnya. "Aku sudah tidak sabar melihatnya. Aku tidak sabar menggendongnya. Aku tidak sabar mengazankannya," sahutnya yang sangat antusias dengan kehamilan Siti. "Aku tidak sabar mendandaninya," sahut Siti sembari membayangkan anaknya berjenis kelamin perempuan. "Kira-kira siapa nama anak kita?" tanya Bobby. "Masih terlalu cepat, nanti saja." "Kita harus memikirkan sekarang." Bobby mengerutkan dahinya, memikirkan nama yang cocok untuk anak mereka. "Bagaimana jika Bimo?" "Bemo kali," tutuk Siti. "Kamu tidak suka?" tebak Bobby. "Kenapa harus dari abjad B? Kenapa tidak abjad yang lain?" Bobby kembali mengerutkan dahinya. "Abibah," ujar Bobby. "Huruf B lagi," gerutu Siti. "Lalu apa? Besok saja. Sekarang kita tidur." Siti segera berbaring, sedangkan Bobby masih memijat kaki istrinya. Dia terlampau bahagia, sampai-sampai rasa kantuk seperti tidak dirasakannya. "Bob?" "Iya sayang." "Bubuk sini," ujar Siti sembari menepuk sampingnya. Bobby tersenyum. Istrinya mulai bersikap manja, dan itu membuatnya senang. Padahal tempat tidur itu tidak cukup untuk mereka berdua. Tapi Bobby berpura-pura tidur di samping Siti, lalu mengelus rambut istrinya, dan dalam sekejap Siti telah tertidur. Sinar mentari bersinar dengan indahnya. Chef Robi terbangun ketika merasakan ada yang menyentuh kakinya, dan matanya terbelalak ketika melihat kaki Yayu berada di atas kakinya. Lalu ketika dia hendak mengangkat kaki istrinya, tiba-tiba Yayu meletakkan tangan di perutnya.
dan itu membuatnya terkejut. Aku tidak akan melakukan itu, tapi kalau kamu seperti ini, aku bisa-bisa akan melakukan, gumamnya pelan. Lalu dia memandangi wajah istrinya dan memeluk erat tubuh istrinya ketika bias matahari masuk melalui celah-celah gorden. Ketika itu Chef Robi menutupi wajah istrinya dengan tangannya. Dia tidak ingin sinar mentari itu membangunkan istrinya. Dia sangat bersyukur dengan momen itu, memeluk istrinya sendiri dan berharap dapat mengecup bibir istrinya. Di hotel, Ibu Andin sedang berada di dalam ruang kerjanya. Dia akan melakukan rapat dengan para pemegang saham tentang posisi pimpinan yang akan diserahkan ke anaknya. Tapi waktu telah menunjukkan jam 7:30 pagi. Tapi Chef Robi belum menunjukkan batang hidungnya. Dia tidak pernah telat. Robi selalu on time. Dia sangat teliti. Tapi kenapa dia belum datang? Padahal meeting jam 8. Kumang Ibu Andin lalu menghubungi nomor anaknya. Ketika dering ponselnya berdering, ketika itu Yayu terbangun. Gadis belia itu sontak terkejut ketika dia dan Chef Robi saling berpelukan. Ah sial, siapa pagi-pagi menelponku? Mengganggu saja, gerutu Chef Robi dalam hatinya. Aduh, gumam Yayu lalu mengangkat tangannya dari perut suaminya. Lalu tiba-tiba Chef Robi membuka matanya. Mereka saling menatap beberapa saat. Yuk, maaf mas, aku tidak sengaja. Ujar Yayu malu dan langsung turun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi, dia merutuk kebodohannya. Sedangkan Chef Robi hanya tersenyum. Wajah istrinya ketika malu sangat menggemaskan. Yayu buru-buru membersihkan tubuhnya, dan ketika itu dia melupakan pakaiannya. Maka dia keluar dari kamar mandi dengan menggunakan pakaian yang tadi digunakannya. Dia melirik ke arah suaminya yang sedang memegang ponsel. Pria itu sedang melihat panggilan yang tadi mengganggunya. Ada apa, Mi? Tanyanya sembari melirik istrinya yang sedang mengambil pakaian di dalam lemari. Ada apa kamu bilang? Jam 8 meeting para pemegang saham. Dan kamu sebagai pimpinan baru datang terlambat. Aku segera datang, sahutnya, lalu menutup panggilan itu. Dia segera berlari ke kamar mandi. Lalu dia keluar lagi dari kamar mandi. Yuk, siapkan pakaian kerjaku. Dan juga, kamu ikut denganku. Lalu Chef Robi kembali menutup pintu kamar mandi. Yayu terlihat bingung. Lalu dia membuka lemari suaminya, mencari pakaian kerja yang akan digunakan suaminya. Dan semuanya pakaian hitam atau pakaian putih, yang biasa digunakan ketika memasak. Yang mana pakaiannya? Gumamnya lalu membuka lemari yang lain. Lalu tiba-tiba, satu buah foto jatuh. Yayu memungut foto itu, dan matanya terbelalak ketika melihat itu. Di mana foto itu, foto Chef Robi dengan Vena, foto ketika mereka saling berciuman. Tangan Yayu rasanya bergetar. Foto itu membuatnya susah untuk bernafas. Dia segera mengembalikan foto itu, lalu segera berlalu. Dia tidak menyiapkan pakaian suaminya. Dan ketika itu Chef Robi keluar. Dia hanya melihat pintu lemari terbuka, tapi tidak ada istrinya di dalam kamar. Yuk, panggilnya. Sebelumnya, ketika Chef Robi menyusul Yayu ke hotel, ketika itu Vena datang. Dengan sengaja, dia mengecup bibir mantan kekasihnya. Dan ketika Chef Robi telah pergi, dia masuk ke dapur melalui pintu samping, berbincang dengan asisten Chef Robi, bahkan membantu para koki. Dan ketika lengah, dia naik ke atas lantai atas, menatap tempat tinggal mantan kekasihnya. Dengan lancang, dia masuk ke dalam kamar, dan ketika membuka lemari, dia menemukan pakaian Yayu. Hal itu membuatnya geram. Belum menikah, tapi mereka sudah satu atap, dan tidur satu kasur, gerutunya. Tapi mungkin dengan ini, kalian akan segera berpisah. Robi mungkin akan mengacungkanku, tapi bagaimana dengan wanita itu? Apa ketika melihat foto ini, dia akan bebek saja? Gumamnya tertawa, lalu meletakkan fotonya yang dulu di dalam lemari pakaian Chef Robi. Bersambung.